Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para penonton setia channel YouTube SMA Negeri 1 Yosowilangun dalam program Alumni Bercerita. Setiap bulannya kita kedatangan para alumni yang menjadi sosok inspiratif untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang alumni lulusan angkatan tahun 2020 dan juga sebagai atlet. Dan kemarin juga Mas Faris ini menjadi salah satu bagian dari Kabupaten Lumajang yang berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 Jawa Timur tahun 2022. Oke, kita nggak lama-lama lagi, kita sapa saja. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita tanya lebih jauh tentang Mas Faris, silahkan memperkenalkan diri kepada pemirsa channel YouTube SMA Negeri 1 Yosowilangun. Oke, perkenalkan nama saya Faris Al-Fariji. Saya angkatan dari tahun 2020. Dan sekarang kesibukannya apa, Mas? Untuk hari ini kesibukannya kuliah sama bantu-bantu kakak di rumah. Oh gitu, kuliahnya di Kuliahnya di ITB Widya Agama. jurusan Manajemen. manajemen. Sudah semester berapa? Baru semester. Baru semester 3. Oke, sudah berapa lama nih nggak ke Semayo? Sejak lulus? Semenjak ada itu corona itu. Corona berarti sekitar kurang lebih 2 tahun ya. Nah, pas masuk ke Semayo, lihat sekolah, ada perubahan apa yang Mas Faris lihat? Banyak sih. Ya. Masuk yang direnovasi juga banyak. Terus ada beberapa ekstrakurikuler yang berkembang gitu. Oh gitu ya. Waktu masih kuliah Mas Faris ini aktif di kegiatan apa saja? Kuliah itu masih aktif di olahraga. Olahraga tetap. Waktu menjadi siswa di Semayo? Iya, sama saja. Sama saja di ekstrakurikuler olahraga ya. Oke gitu. Sebelum kita bertanya lebih lanjut ya, mengenang kembali nostalgia SMA ya. Kira-kira ada nostalgia atau kenangan apa saja yang tidak terlupakan selama menjadi siswa di Semayo? Kenangannya banyak sih Banyak. kenangan. Iya. Salah satunya. Salah satunya apa ya? Mungkin masalah percintaan, persahabatan dengan teman-teman di sekolah waktu itu? Kalau dari pertemanan sih Iya. banyak menemukan apa ya, teman yang enak diajak berbicara, saling bertukar pendapat lah. Gitu. Sampai sekarang masih berkomunikasi? Mas, Oh gitu. Oke, saya dengar-dengar Mas Faris ini adalah atlet cabang olahraga tinju ya, cabang olahraga tinju. Nah, berbicara tentang tinju nih, siapa yang pertama kali memperkenalkan olahraga tinju ini ke Mas Faris? Apa dari keluarga atau Mas Faris punya sosok idola atlet tinju nasional maupun internasional? awalnya itu dulu saya ikut gabung di latihan tinju kabupaten. Waktu itu saya masih jadi atlet wushu. Oh iya. Terus setelah itu saya belajar di tinju itu kok kayak menarik gitu. Akhirnya setelah saya agak lama latihan di tempat tinju itu, saya buat rekomendasi buat pindah ke tinju dari wushu ke tinju. Oh jadi sebelum ke tinju Mas Faris ini aktif di wushu. Sudah pernah ikut kejuaraan wushu? Kalau di wushu itu langsung ke Porprov. Langsung ke Porprov. Itu waktu masih menjadi siswa Semayo. Siswa semua. Kelas berapa? Itu kelas 2 ya. Sekitar kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Nah, yang mau saya tanyakan juga di sini, selain karena ketertarikan dengan dunia tinju, apa yang menjadi alasan Mas
Faris ya memutuskan, wah ini passion saya, ini dunia saya ya, walaupun sebelumnya Mas Faris sudah pernah menjajal olahraga wushu. Nah ini yang menjadi dasar Mas Faris, oh saya kliknya passion saya ada di tinju. Silakan. Kalau di tinju itu ya namanya bela diri pasti ada resikonya. Sakit itu udah biasa. Tapi setelah pertandingan, setelah latihan atau apa gitu yang melakukan tentang tinju, pasti endingnya tuh kayak ada kesenangan tersendiri Gitu ya. Jadi meskipun sakit atau ada cedera gimana, tapi kalau ada apa ya, ada timbul rasa suka atau senang di akhirnya itu kayak wah ini asik gitu ya, jadi semangat ya, jadi Mas Faris ingin tetap fokus ya, memilih fokus untuk di dunia tinju ya. Selama pertandingan tinju, luka-luka pernah dialami oleh Mas Faris? Luka sih lecet dikit lah. Lecet ya. Ya terus ya cuma lecet aja, nggak sampai dijahit atau patah tulang, nggak pernah ya? Alhamdulillah belum. Dan semoga tidak. Oke. Nah, Mas Faris ini kan juga selain menjadi atlet tinju, juga masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Lumajang. Nah, bagaimana Mas Faris membagi jadwal antara kuliah ya dengan jadwal latihan Mas Faris yang pastinya cukup padat dalam seminggu itu? Kalau untuk kuliahnya saya mengambil jam pagi itu, jadi sorenya itu saya bisa untuk pelatihan tinju itu. Terus jika ada program latihan yang sama-sama jadwal kuliah itu, saya ada izin dari pelatih itu, ada surat dispensasi ya gitu ya. Seminggu berapa kali Mas latihannya? Kalau event-event yang biasa itu seminggu bisa 3 kali. Kalau buat yang Porprov kemarin itu hampir setiap hari ya. Latihannya di mana Mas? Latihannya menyesuaikan sebenarnya. Kalau biasanya itu di Stadion Semeru, kadang juga di kantor Proyek Semeru. Itu ya. Kalau tinju itu apa ya? Kalau tempat latihannya Sasana ya, namanya Sasana gitu. Oh ada ya di Stadion Semeru? Kalau sasananya ada, tapi untuk sekarang ini latihan biasa ya. Oke. Kemudian selanjutnya bisa menjadi atlet profesional kebanggaan Lumajang, pastinya perjalanan Mas Faris ini banyak melalui proses ya, banyak melalui kerikil-kerikil kecil ya, sampai sekarang Mas Faris bisa menjadi atlet profesional di cabang olahraga tinju. Nah, bagaimana Mas Faris atau prosesnya seperti apa Mas Faris bisa sampai ke titik ini? Prosesnya ya lumayan panjang. Terus juga dari banyak omongan orang lain yang membuat saya semakin terbakar lah. Semangatnya ya. Semangatnya semakin terbakar. Kalau dulu awalnya itu saya ikut di salah satu silat, tapi silatnya itu tidak terdaftar di IMSI. Oh ya. Terus setelah itu saya ada di Semayo dan kenal sama Bu Evi itu. Oh ya. Sama Bu Evi disuruh daftar ikut pendaftaran atlet wushu. Ternyata saya kepilih jadi terpilih. Terus sampai ke Porprov 2019 saya turun sebagai atlet wushu. Setelah itu saya ikut cuma gabung di latihan tinju itu. Akhirnya kok saya seru, bisa kayak emosi itu dapat ya di tinju. Cara mengolah emosi lah. Oh iya ya. Jadi kan kayak melatih kesabaran gitu.
saya tanya gimana caranya kalau saya bisa bertanding sebagai atlet tinju. Ternyata harus keluar dulu dari wusunya itu. Ya. Akhirnya saya minta surat rekom buat pindah ke tinju itu. Ternyata di ACC, terus akhirnya ditinju sampai sekarang. Ditinju sampai sekarang. Dari tinju sampai sekarang berapa lama? Sudah berapa lama menjadi atlet tinju profesional? Lebih banyak masih amatir. Oh, masih amatir ya? Masih amatir itu sekitar berapa tahun? Ya kalau 2 tahun. Baru 2 tahun. Ternyata nggak selain wusu, masnya juga pernah pencak silat ya? Yes. Wow. Berarti masnya ini memang basicnya di olahraga ya? Basicnya di olahraga. Oke, kejuaraan pertama tadi itu adalah kejuaraan yang diikuti, yaitu wusu ya? Iya, wusu. Kemudian untuk tinjunya sendiri? Untuk pertama kalinya tinju itu di Kejurda Piala Polres Bondowoso. Bondowoso dapat juara? Alhamdulillah dapat emas. Langsung dapat emas ya, wow. Sebelum Porprov dimulai, berapa lama training center TC untuk tinju sendiri? Kalau untuk jadwal pemantapannya itu saya 2 bulan masuk di karantina itu. 2 bulan? Masuk di mes itu sudah mulai setiap hari latihannya. Mulai setiap hari selama 2 bulan itu ya? Selama 2 bulan. Jadi sudah mengikuti beberapa kejuaraan baik di wusu, di tinju. Nah, kejuaraan apa nih yang paling berkesan, yang effortnya itu ekstra ya, effort atau usahanya masnya, latihannya itu lebih ekstra, kemudian yang berkesan juga, yang paling berkesan di kejuaraan apa? Ya kalau yang pas awal tanding di tinju itu sih. Tanding di tinju ya? Ya itu kan masih belum pernah terjun, terus bagaimana apa ya, kalau main di tinju itu gimana gitu kan. Terus ternyata apa ya, kesannya itu kok ya apa ya, yang saya rasakan ya sakit ya, ada cedera. Iya. Saya tapi enggak terlalu, iya, tidak terlalu parah lah ya. Terus ada apa ya, ada Sesuatu something ya. something yang membuat saya sampai sekarang itu keinget gitu. Oh iya ya. Intinya apa ya, Nggak bisa diceritakan nih ya, Nggak saking berkesannya ya, saking terlalu berkesannya. Oh ya, kemarin di Porprov dapat juara? kemarin di Porprov itu dapat juara 3. Juara 3. Kemarin juara 3 untuk tinju sendiri di Lumajang atau di mana? Untuk Tempat pertandingannya? tempatnya di Bondowoso. Oh, di Bondowoso ya. Di Bondowoso. Ada berapa atlet yang ikut serta di situ? Di cabang olahraga tinju? Untuk Kabupaten Lumajang itu ada 6. Ada 6 perwakilan ya. Dan semuanya dapat? Yang dapat itu 4 orang. 4 orang ya. Itu good. Masih, ini semuanya kelas amatir semua ya? Masih amatir Iya, semua? Oh gitu. Nah, rencana kedepannya apa nih untuk Mas Faris? Mimpi yang mungkin belum terwujud atau yang sedang akan terwujud? Ya silakan. Untuk kedepannya ya masih mengupayakan untuk Porprov tahun depan. Ya. Kalau usia masih bisa bertanding di Porprov ini, insya Allah lanjut ke Porprov depan. Porprov tahun depan ya. Ngusahain buat maksimal mungkin. Maksimal mungkin. Untuk tingkat nasionalnya mungkin ada schedule atau jadwal untuk pertandingan tingkat nasional? Kalau untuk tingkat nasional masih gimana ya? Infonya masih belum tahu. Oh, masih belum ada. Jadi yang paling dekat ini yaitu jadwal Porprov ya. Porprov tahun 2023 di Sidoarjo kalau tidak salah ya. Ya, Sidoarjo. Di Sidoarjo, untuk tinju di Sidoarjo. Oke. Nah, mungkin penonton setia channel YouTube Semayo nih ada yang ingin mengarahkan anak-anaknya atau siswa Semayo sendiri yang setelah nonton ini
pengen seperti kayak Mas Faris ya. Nah, bagaimana caranya, daftarnya di mana? Nah, silakan. Kalau untuk cabur tinju itu kan memang jarang. Iya, betul. Minatnya juga jarang. Langsung ikut gabung latihan juga bisa. Atau ke boxing camp di daerah Lumajang ada. Boxing campnya di mana? Boxing campnya ada yang di Senduro itu ada, terus ya? di Karangbendo itu ada. Oh gitu. Kalau ke Stadion Semerunya langsung? Ya gak apa-apa, itu latihan Sasana Kabupaten. Sasana Kabupaten, tapi mungkin dapat informasi dari situ ya untuk para calon-calon atlet ya usia dini. Yang paling kecil berapa untuk atlet Lumajang tinju? Paling kecil itu usia 17. Nah itu ya mungkin dengan menonton channel YouTube ini nanti ya mungkin ada penonton ataupun siswa Semayo yang tertarik menjadi atlet atau ingin mempelajari cabang olahraga tinju. Nah terakhir nih Mas Faris, pesan untuk siswa Semayo yang sekarang statusnya menjadi atlet. Pesannya, manfaatkan waktunya selagi menjadi atlet dan juga menjadi siswa di Semayo. Soalnya yang saya rasakan enak sih kalau jadi atlet terus sekolahnya di Semayo. Buat izin juga tidak dipersulit. Terus untuk memanfaatkan sarana prasarana kan di sini lengkap, ada lapangan juga. Iya. Terus tempat sport center itu juga ada. Iya. Jadi saya dulu kan kalau jam istirahat juga main ya. Olahraganya di belakang. Di belakang ya. Itu memanfaatkan sarana yang ada. Iya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya selama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Yosowilangun. Jadi tidak menutup kemungkinan sebagai siswa aktif dan juga sebagai atlet tetap jalan terus. Oke. Begitulah obrolan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi motivasi, menjadi inspirasi untuk penonton setia channel YouTube SMA Negeri 1 Yosowilangun. Terima kasih Mas Faris atas kedatangannya pada hari ini. Maaf mengganggu waktunya ya. Semoga Mas Faris sukses menjadi atlet profesional, menjadi kebanggaan Lumajang dan menjadi kebanggaan Indonesia. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.